kasih banyak atas semua pertanyaan. Yang pertama tadi tentang apa? Oh, yang berkorban selain disembelih oleh selain orang Islam. Yang mensyaratkan wajib penyembelih adalah orang Islam, itu cuma mazhab Malik. Jadi wajib disembelih oleh orang Islam. Sedangkan jumhur ulama selain mazhab Malik itu mengatakan yustahab, hanya disunnahkan. Ya, yustahabbu inda ghairil malikiyah, sunnah selain dari mazhab Malik, alla yazbahul udhiyah illa muslim. Sunnah jangan disembelih kecuali oleh orang Islam. Jadi bukan diharamkan, tapi sunnahnya sebaiknya jangan. Kalau bahasanya begitu berarti makruh kalau disembelih oleh orang selain Islam. Tapi harus dipahami yang dimaksud oleh selain orang Islam ni siapa? Yaitu bukan kafir hari ini, tapi ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani. Bukan kafir hari ini, yaitu ahlul kitab yang dulu dia tidak beriman ke Nabi tetapi masih beriman ke Taurat dan Injil, walaupun sudah tersesat di saat itu tapi masih dibenarkan. Nah, itu yang dimaksud. Jadi kalau sama kafir hari ini memang enggak boleh sama sekali, karena mereka menyembelih bisa jadi tidak menyebut nama Tuhan mereka. Sebenarnya kalau kita baca ke fikih, penyembelih kalau disembelih oleh ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani yang asli, walaupun tetap tersesat dalam bahasa kita, mereka selama tidak menyebut nama Allah, selama tidak menyebut nama Tuhan mereka, tetap sah sembelihan. Tetap sah sembelihan. Tapi baru tidak sah kalau sudah disebut nama Tuhan mereka. Itu baru tidak sah. Itu kalau disembelih oleh ahlul kitab. Sekarang ini tidak layak lagi disebut ahlul kitab. Jadi kekafirannya bukan berada pada level ahlul kitab. Maka yang disembelih oleh mereka itu dianggap tidak sah sama sekali. Tidak sah sama sekali. Apalagi disembelih oleh agama yang bukan turunan ahlul kitab. Hindu, Buddha, Konghucu, itu yang bukan ahlul kitab. Itu hanjit pajuh, cik mau kepun hanjit pajuh. Karena dalam mazhab Syafi'i juga ditulis, seandainya kita makan daging di negara-negara ahlul kitab, kalau ahlul kitabnya masih berpegang pada agama yang benar, walaupun tersesat di sisi Allah, bukan agama benar menurut mereka, maka sembelihannya boleh kita makan selama mereka tidak menyebut nama Tuhan mereka. Jadi dalam urusan sembelih itu maksudnya. Jadi hanya mazhab Malik yang mengatakan haram, tak boleh disembelih oleh ahlul kitab. Sedangkan dalam mazhab yang lain hanya makruh, jangan sampai disembelih oleh ahlul kitab. Begitu. Kemudian pertanyaan berikutnya, ketika bertemunya akikah dan kurban, contoh pas lahir, pas 4 hari nahar itu, yang mana lebih dahulu mana kita utamakan? Akikah dan kurban itu dua perkara yang berbeda. Tidak ada hubung kait antara kurban dan akikah. Jadi tidak benar kalau ada yang mengatakan hanjit kurban, hanasah kurban menyogolom akikah. Hanya betul ya Pak. Itu entah di mana dapat asal gebi fatwa dia cuma. Enggak ada hubungan antara akikah dengan kurban. Nah, yang menjadi pertanyaan, lebih utama mana antara akikah dengan kurban kalau pas berada di hari kurban? Kalau seandainya kita mampu lakukan dua-dua, lebih baik. Maka tadi pertanyaan lanjutannya, sunnah bagi laki-laki, kebetulan misalnya yang lahir laki-laki, sunnahnya kan 2 kambing, perempuan 1 kambing, itu bukan wajib. Sunnah 2 kambing. Rasulullah pernah menyembelih 1 kambing akikah, untuk Hasan dan Husain. Kabshan kata Nabi. Nabi pernah ke Hasan 1, ke Husain 1, bukan dua-dua. Jadi kalau bisa dibagi itu baik. Jadi kurban dapat,
akikah dapat. Laki cukup satu kambing, yang satu lagi untuk niatkan untuk kurban. Itu baik dan itu lebih baik. Nah, karena yang ini sudah terpenuhi dengan satu kambing. Cuma sunnahnya saja dua kambing. Sedangkan suruhan kurban itu kuat sekali. Nah, tapi kalau seandainya cuma punya satu kambing, mana yang lebih kita dahulukan? Dahulukanlah kurban. Dahulukanlah kurban, karena hari kurban terbatas. Kalau akikah, kita sambung dengan pertanyaan saudara kita tadi. Kalau akikah, sunnahnya di hari ketujuh, bukan wajib hari ketujuh. Sunnahnya di hari ketujuh. Jadi kata Rasulullah, kullu ghulamin murtahan bi aqiqatihi yukhlaqu fi yaumi sabi'ihi wa yusamma wa yukhlaq. Jadi sebaiknya dilakukan di hari ketujuh. Ada hadis dari Aisyah, kalau enggak bisa di hari ketujuh, boleh hari 14, boleh hari 21. Ada keterangan dari Aisyah. Enggak bisa juga, kapan yang mampu, sampai dewasa masih ada sunnah untuk kurban. Untuk akikah. Nah, jadi tidak ada keharaman untuk melakukan akikah dan tidak gugur akikah itu walaupun si bayi sudah besar. Yang disuruh ke siapa? Ke orang tuanya. Jadi tetap akikah itu yang disuruh orang tuanya, bukan si bayi itu. Nah, kemudian muncul pertanyaan lanjutan, bolehkah mengakikahkan diri sendiri? Ini khilaf di antara para ulama. Dalam mazhab Syafi'i, sebahagian ulama-ulama Syafi'i mengatakan tetap baik mengakikahkan diri sendiri, namun tidak ada dalil yang kuat yang menyuruh itu. Ada hadis Nabi, Imam Nawawi mengutipnya, yaitu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'uqqu li nafsihi. Rasulullah itu pernah mengakikahkan dirinya sendiri. Namun Imam Nawawi mengatakan hadis itu mungkar. Hadis itu mungkar, kata Imam Nawawi. Tidak bisa jadi dalil bahwa orang disunahkan mengakikahkan diri sendiri, karena akikah itu suruhannya ke wali, bukan suruhannya ke si bayi. Jadi sampai besar pun tetap wali yang mengakikahkan. Nah, jadi kalau begitu kita sambung tadi pertanyaannya, tidak mengapa untuk mengakikahkan anak walaupun anak itu sudah lewat dari hari ketujuh, bukan lagi hari ketujuh, ke 7 tahun ke, tetap dibolehkan. Cuma apa kurangnya? Enggak dapat pahala fadilah hari sunnah, itu aja kekurangannya. Jadi enggak dapat pahala di hari yang disunnahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi utamakan kurban, karena akikah boleh berada di hari yang lain. Kalau seandainya harus beradu memilih antara akikah dan kurban, karena kurban cuma ada di hari 4 dan rugi sekali seandainya tidak dilakukan. Sampai Imam Malik dan Imam Hambali itu di kitab-kitab mazhab mereka itu menulis, walawis tata'a ayastadin falyastadin. Kalau seandainya mampu untuk berhutang, berhutanglah dulu. Maksud mampu berhutang bukan lagi hutang, mampu untuk bayar. PNS belum keluar gaji, sudah sampai waktu kurban, berhutang dulu Pak, nanti bayar. Kalau enggak bayar, dia kita kurbankan berikutnya. Kalau enggak bayar, sampai begitu disuruh. Padahal berhutang kan bukan perbuatan baik, tapi masalah kurban disuruh hutang. Ini menunjukkan apa? Jangan terlewatkan kurban itu. Kira-kira begitu. Kemudian pertanyaan berikutnya tadi, umur apa ini? Tidak ada. Tidak dibatasi sampai balik. Tidak. Nah, kemudian ada lanjutan tadi satu lagi. Oh ya, setelah dengar pengajian tidak kita amalkan, apakah berdosa atau tidak? Ini tergantung amal itu amal yang haram atau hanya amal yang sunnah. Kalau yang sunnah kita sudah tahu dalam usul fiqh diajarkan bahwa sunnah itu apabila dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa. Jadi tidak menimbulkan dosa kalau meninggalkannya, namun makruh. Tapi kalau yang haram itu bisa menimbulkan dosa. Jadi contoh yang diberikan,
berzikir besar-besar setelah solat. Sebenarnya kalau dalam urusan ini berzikir besar-besar itu ilahnya yang paling kuat adalah jangan terganggu yang masbuk. Itu ilah paling kuat. Maka dalam kitab-kitab manapun ditulis kalau terganggu masbuk oleh zikir, maka berdosalah orang yang berzikir itu. Abu Mudi pun sudah menegaskan itu. Sudah menegaskan itu. Jadi ketika kita berzikirnya harungi ulikut ile. Nah masbuk, kalau ada masbuk kecilkan. Karena jangan sampai melaba-laban orang masbuk. Dia baru baca Al-Fatihah, tapi bersambung-sambung dengan istighfar kita. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Astaghfirullahalazim dalam bahasa dia, contoh. Kamu laba-laban, itu dosa. Dan itu menimbulkan dosa. Kalau enggak, kalau kita sudah tahu dan kita tetap melawannya. Tapi kalau enggak ada yang masbuk, tidak mengapa berzikir dengan suara besar, karena ada dua hadis riwayat Bukhari bahwa di masa Nabi pun pernah terjadi zikir suara besar. Jadi enggak bisa dibid'ahkan begitu saja, enggak bisa apa. Bahkan hadisnya semuanya hadis kuat. Dari Ibnu Abbas dua-duanya. Jadi yang paling penting jangan ganggu orang. Apalagi kalau di kelompok tertentu habis mayang mandum, misalnya di pesantren tertentu kan sudah habis solat semuanya, mau berzikir besar silahkan. Itu tidak mengapa. Jadi itu yang perlu dijaga, dan itu menimbulkan dosa kalau dilawan setelah tahu. Kemudian pertanyaan berikutnya, waktu 5 menit lagi. Ada orang ingin berkurban tapi meninggal dunia. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, ini kalau orang yang meninggal itu tidak berwasiat untuk berkurban, dia enggak wasiatkan ke ahli waris suruh kurban, maka ahli waris tidak sah berkurban untuk orang yang meninggal. Tidak sah. Saya bacakan keterangan dari mazhab Syafi'i, diambil dari kitab Mughnil Muhtad dan Al-Mahalli. Waqala Syafi'iyah, berkata mazhab Syafi'i, la yudahi 'anil ghairi bighairi iznih. Yang pertama, tidak sah kurban untuk orang yang hidup tanpa seizin orang hidup itu. Jadi kita ingin buat kejutan untuk mamak kita yang masih hidup, contohnya ni dulu. Kita ingin buat kejutan, kita kurban di atas nama dia, tapi dia sendiri enggak tahu apa-apa. Setelah selesai kurban baru kita kasih tahu, mak, mama ada surprise tahun ni, kata kita. Nyonya surprise untuk mama. Mama ada kurban dari kami. Langsung tidak sah. Kenapa? Yang kita niatkan enggak tahu apa-apa, sedangkan semua amal perlu niat. Mazhab Syafi'i itu mengatakan tidak sah, sia-sia kurban kita. Jadi kalau mau kurban untuk orang hidup, sedekah untuk orang hidup, minta izin dia, kasih tahu dia, mak ada kurban ya. Ini punya mamak ni. Itu baru sah. Itu kalau untuk orang hidup. Lalu disambung, wala ammayitin, tidak sah berkurban untuk mayat atau untuk orang meninggal, illam yusa biha, selama tidak diwasiatkan oleh si mayat. Berdalil dengan surat An-Najm ayat 39 yang mengatakan tentang wa anna laisa lil insan illa ma sa'a. Manusia hanya dapat pahala apa yang pernah diusahakan di masa hidupnya. Tapi kalau diwasiatkan, wajib dilakukan sebelum bagi warisan. Itu wasiat dia, selama tidak melebihi sepertiga dari jumlah hartanya. Dan bedanya kalau melakukan kurban wasiat, tidak boleh dimakan oleh ahli waris dan tidak boleh dibagi ke orang kaya. Semuanya harus dibagi ke fakir miskin. Begitu kalau dikurbankan ke mayat. Kalau diwasiatkan, jadi enggak usah taruh nama almarhum, Pak. Ibu, bapa, kebiasaan pedu nan almarhum mengenit ke maknya mazhab Syafi'i yang mengatakan tidak sah. Mazhab Malik mengatakan makruh meniatkan kurban untuk orang yang sudah meninggal. Yang membolehkan malah mazhab Hanafi dan Hambali, membolehkan berniat kurban untuk orang yang sudah meninggal. Jadi kita ni sudah tahu mazhab yang beredar di kita ni mazhab Syafi'i, maka tidak perlu berniat kepada orang yang sudah meninggal. Jadi mamak kita dapat pahala apa? Hanya dapat pahala anak yang saleh yang berbuat amal saleh. Dapat aliran pahala anak yang saleh. Begitu. Kemudian berikutnya. Sudah, yang tadi ujung sudah terjawab saya. Nah, ini satu lagi apa? Budaya pengumpulan dana rame-rame satu sekolah untuk berkorban tidak disebut kurban. Di kurban walaupun tulis spanduk besar-besar hana gekeun kurban.
Karena kurban itu ada prosedural. Satu kambing harus satu orang. 7 orang bersyarikat pada satu sapi. Unta juga 7, ada yang mengatakan 10. Satu kambing kumpul orang sekitar 100 orang. 50 ribu tapo. Kumpul tertuh kurban atas nama sekolah, tidak disebut kurban. Kalau bersedekah dikasih makan ke orang, dapat pahala sedekah, tapi tidak disebut kurban. Makanya sia-sia amal itu. Apalagi sampai menyakitkan wali murid. Paksa wali murid demi nama sekolah. Di wali murid enggak semuanya kaya. Datang surat suruh kumpul 50 ribu, 30 ribu. Di wali murid gegusuk-gusuk dada. Itu dosa itu kepala sekolah. Kepala sekolah berharap namanya hebat, ada kurban di sekolah, tapi dia telah berbuat dosa, menzalimi wali murid yang tidak layak dikorbankan, yang dia tidak diwajibkan kurban, akan dikorbankan loh. Sudah. Jadi itu bukan kurban. Tapi bisa juga enggak dapat pahala sedekah. Kurban sendiri, makan rame-rame di sekolah ke guru-guru. Jadi dari draw-draw saja misal. Itu bisa-bisa tidak mendapatkan pahala apapun. Cuma gasnya cuma dapat. Gas sekolah itu ada jual gas misal. Nyata dapat lain hana berapa. Jadi jangan biasakan itu. Dah, yang terakhir. Ini ada pertanyaan dari ibu-ibu. Di kantor kami ada pegawai non muslim makan mihun tapi ada campuran daging babi. Dia menggunakan piring dan sendok peralatan kantor. Kami tahu setelah kejadian piring dan sendok sudah bercampur dengan yang lain, tidak tahu lagi yang mana. Bagaimana hukumnya? Kalau yakin dia makan mihun dengan daging babi, ada campuran daging babi, sendok, garpu otomatis terkena colokan daging babi. Otomatis itu najis mughalladah, najis berat, tidak bisa hilang kenajisannya kecuali dengan disamak. Dan samaknya mohon maaf dengan disamak. Dan sendok yang enggak tahu lagi mana bahagian yang sendok. Kalau begitu samak semuanya, seluruh sendok kantor yang kita yakin baik nak acok sendok kantin samping, sendok kantor mendeng, pesapat sendok kantor sama. Cara samaknya kata Rasulullah, iza walagal kalbu fi ina ahadikum, kalau anjing menjilat salah satu bejana di antara kamu, falyaghsilhu sab'an ihdahunna biturab, cuci 7 kali, salah satunya dengan tanah bercampur air. Ini sendok tu masukkan ke dalam ember, campur tanah dan air. Itu bilasan pertama. Masukkan sendok semuanya, baru cuci 6 kali lagi di luar. 6 kali itu sebenarnya karena dulu pakai gayung, pakai alat. Sekarang kalau pakai keran itu enggak mesti kita bilang sama kajaga belah dia apa, 6 ke apa, kajaga belah dia. Nanti lalu siram 3 kali ke 3 pemati kata kita. Matikan lalu siram 2 kali enggak. Nyo bangai anjing kan Pak. Jadi maksudnya itu hanya sekedar ini aja. Asal siram sudah lama, sudah okey, itu sudah okey. Jadi wajib, enggak boleh. Nanti berikutnya peringatkan orang yang non muslim itu jangan pakai sendok kantor, bawa sendok sendiri. Jadi kita cukupkan, sudah cukup Bapak. Insyaallah kita sambung perkara-perkara yang lain nanti di minggu yang akan datang. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.